hari ini saya akan bahas PT Afi Pharma dalam Samudra CV Samudra Cemal yang menjadi tersangka pada kasus gagal ginjal terhadap anak-anak. Nah, berita ini tuh udah di mana-mana. Menurut kamu tuh tanggapannya apa sih, Sal? Iya, berita ini viral banget ya waktu itu. Sampai-sampai apotek waktu itu tidak diperbolehkan menjual obat sirop dulu. Nah, tanggapan saya itu tentunya sebagai konsumen yang kadang-kadang membutuhkan obat, saya merasa miris ya karena kelalaian perusahaan. Obat yang dikonsumsi dengan harapan bisa sembuh justru malah menewaskan anak-anak. Sebelumnya saya dan Aulia juga mau mengucapkan turut berduka cita dan berbelasungkawa terhadap korban-korban di atas kasus ini. Nah, ya betul banget. Pada Afi Pharma ini tuh pada udah puluhan tahun yang lalu yang pas saya baca tidak melakukan quality control pada bahan baku pelarut obat yang digunakan. Iya, jadi walaupun udah berdiri sejak lama nih PT Afi Pharma, ternyata maturitasnya rendah. Jadi rekam jejaknya banyak sekali pelanggaran. Nah, Afi Pharma ini hanya menyalin data yang diberikan oleh CV Samudra selaku pemasok tanpa melakukan quality control terlebih dahulu. Nah, tapi ada hal yang lebih berbahaya lagi. Jadi PT Afi Pharma ini hanya mendapatkan pasokan propilen glikol dari CV Samudra. Tapi propilen glikol ini dioplos oleh CV Samudra. Ya, jadi itu CV Samudra mengoplos ethylene glycol dan ethylene glycol. Nah, menggunakan air dari oplosan. Nah, namanya tuh diganti jadi propylene glycol. Betul, jadi propilen glikol ini yang dipakai sebagai zat pelarut tambahan dalam obat sirop. Propilen glikol ini melebihi ambang batas aman yang menyebabkan kasus gagal ginjal akut pada anak-anak. Sampai ratusan ya korbannya. Ya, menurut data Kemenkes, tercatat 324 anak mengalami kasus gagal ginjal akut dengan 195 orang dinyatakan meninggal, 102 orang sembuh, dan 27 orang masih menjalani perawatan. Berarti ada beberapa obat ya yang harus dicabutkan. Ya, kalau dari PT Afi Pharma ada 3 obat yang dicabut izin edarnya. Yang pertama ada paracetamol drops, paracetamol sirop rasa peppermint, dan Vipcol sirop. Saya sih agak kecewa ya pada Pepam ini, karena mengawasi peredaran obat udah terlanjur terjadi banyak anak-anak yang udah meninggal dunia. Seperti ini masih ada yang kurang ya dan menjalankan kewajibannya. Tapi kalau dari Kemenkesnya sendiri, mereka cukup cepat dalam menindaklanjuti kasus ini. Mereka langsung melakukan penelitian. Nah, yang saya harap dari BPOM-nya ini, mereka harus lebih waspada dan mengawasi peredaran obat supaya hal seperti ini tidak terjadi lagi. Karena kan ya mereka badan yang bertanggung jawab ya. Jadi kalau misalkan obat berbahaya ini udah sampai ke tangan masyarakat, berarti mereka kecolongan kan? Berarti udah ditemukan untuk tersangka ya, berarti obat-obat ini udah nggak beroperasi lagi ya? Iya, jadi PT Afi Pharma diancam hukuman 10 tahun penjara dan denda paling banyak 2 miliar. Sementara CV Samudra Chemical juga diancam hukuman 15 tahun penjara serta denda maksimal 2 miliar. Semoga setelah ini tidak ada perusahaan lagi ya untuk kasus-kasus seperti ini. Dan berharap BPOM ini lebih ketat lagi, karena peredaran obat itu lebih bahaya sampai ke masyarakat. Betul, saya juga berharap orang tua mengawasi apa yang dikonsumsi oleh anak-anaknya, baik makanan, minuman, maupun obat-obatan. Sebaiknya kita harus mengecek sendiri nomor BPOM-nya, karena banyak kejadian juga nih produk yang nomor BPOM-nya itu salinan dari nomor BPOM produk lain. Baik, demikian pembahasan kita pada kali ini. Semoga tidak terjadi lagi ya seperti kasus-kasus seperti ini. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Dadah. Mau ulang nggak? Ganti-ganti salah. Dicabut izin kan. Cut.